Akhirnya cowok brengsek itu pergi juga, Pak. Iya dong, Mama tidak akan berhenti sampai rencana kita berhasil. Mama Teguh itu emang paling hebat. Bisa aja kamu. Seharusnya kalian berterima kasih sama Papa. Karena Papa berhasil mengusir parasit itu. Dia itu sama tidak berharganya dikasih Rasid. Sekarang parasit itu udah pergi. Dan aku juga nggak ngeliat alasan dia buat kembali lagi ke rumah Lela. Sekarang jalan udah bersih. Waktunya kita untuk menjalankan rencana yang baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jono. 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 Mama, masa tadi kata Kak Agung, Papa ninggalin kita semua. Papa nggak akan balik lagi. Itu semua bohongan, Ma. Sayang, Kak Agung benar, Nak. Papa sekarang sudah pergi untuk selama-lamanya. Papa udah meninggal, Jono. Mama pasti bohong. Jono, Mama nggak bohong. Papa memang pergi meninggalkan kita untuk selamanya. Tapi kita nggak boleh terus-terusan sedih. Saatnya kita untuk semangat dan mendoakan Papa supaya Papa diterima oleh Allah di sisinya. Jono, ini takdir dari Allah, sayang. Di pesantren Jono diajarin kan sama Pak Ustadz. Harus menerima kenyataan saat ini sekarang kita. Jono ingat nggak sayang? Waktu itu Papa pernah bilang apa sama Jono? Jono adalah anak satu-satunya Papa. Laki-laki pula di keluarga kita. Berarti Jono harus bisa ngejaga Mama. Ngejaga Kak Laila. Ngejaga Kak Andini. Iya kan sayang? Jono nggak melupakan pesan Papa kan? Sekarang tunjukkan dong sayang. Mama, aku jangan nangis lagi ya. Jono ada di sini. Jono akan jagain Mama seperti pesannya Papa. Jono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, saya turut berduka cita. Saya akan membacakan surat wasiat yang ditulis oleh almarhum Besok pagi. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak, untuk kedatangannya. Baik, saya permisi dulu. Setelah masa berkabung ini lewat, menikahlah nak kamu sama Dava. Mama tahu, papamu pasti akan marah sekali mendengar hal ini. Tapi kamu gak usah khawatir. Papa marahnya cuma sebentar. Kalau papamu tahu betapa kamu sangat mencintai Dava,
Mama juga yakin dulu waktu Papa masih hidup, Papa juga bisa merasakan betapa kamu mencintai Dava. Dan pasti kamu akan bahagia hidup bersama dia. Baik. Mbak Siti kok nggak manggil kami sih? Ini kan masalah penting, Mbak. Minimal kita harus tahu apakah wasiat itu dijalankan atau tidak. Gimana sih? Bacakan, Mbak. Silakan, Pak. Bacakan. Ayo. Bandung, 24 Januari 1983. Saya, Rasid Hidayat, dengan penuh kesadaran membuat surat wasiat ini untuk ahli waris saya seperti yang tertera di bawah ini. Saya akan memberikan seluruh harta milik saya untuk putri pertama saya, Laila. Dengan syarat, Laila harus menikah dengan Teguh. Jika Laila menolak dan tidak mau menikah dengan Teguh, maka seluruh harta warisan saya berikan kepada anak bungsu saya, Jono Tri Ananda. Sebelum Jono berumur 17 tahun, harta warisan itu akan dipegang dan dikelola oleh adik saya, Akbar. Segala urusan yang berkenaan dengannya harus melalui dan mendapat izin dari adik saya, Akbar. Demikian surat wasiat ini saya tulis dengan kesadaran pribadi dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga. Bertanda tangan di bawah ini, Rasid Hidayat. Enggak. Ini nggak mungkin. Karena Papa Laila nggak mungkin menulis surat wasiat seperti itu. Saya ini adik dari papa kamu. Jadi saya tahu betul apa yang dilakukan papa kamu itu adalah baik dan betul. Dan kamu tidak boleh menolaknya. Kamu masih ingat kan ketika papa kamu kecewa karena kamu memaksa menikah dengan Dava? Dan asal kamu tahu bahwa papa kamu itu akan menceraikan ibumu kalau saja kamu memaksa menikah dengan Dava. Mama katakan kalau semuanya itu nggak benar, Ma. Mama! Ini nggak benar. Surat wasiat itu palsu. Laila nggak akan pernah percaya semua itu. Papa Laila adalah orang yang sangat menyayangi keluarganya. Surat wasiat itu nggak mungkin dibikin oleh Papa Laila. Laila sayang, surat keputusan itu sudah dibuat oleh papa kamu. Coba kamu tenangkan diri kamu dulu. Istirahat dulu, pikir baik-baik. Sebenarnya surat wasiat itu tidak merugikan siapapun. Jatuhnya warisan juga ke keluarga kita. Dan kamu harus ingat, keluarga kami adalah keluarga dari bapak kamu kan? Jadi ya, kamu terima aja surat wasiat itu. Enggak. Surat wasiat itu nggak benar. Laila sendiri nanti yang akan membuktikan kalau surat wasiat itu palsu. Mama nggak percaya kan kalau wasiat itu papa yang nulis kan, Ma? Nona, Ibu kenapa?
Tadi pengacara Papa bacain surat wasiat, Bi. Surat wasiat yang katanya Papa yang nulis. Tapi Laila nggak yakin kalau itu Papa yang nulis surat wasiatnya. Dan Laila disuruh menikah dengan Teguh. Astagfirullahaladzim. Nggak mungkin almarhum Bapak nulis surat wasiat seperti itu. Bapak menyayangi Non Laila. Bapak nggak mungkin nyuruh Non Laila nikah sama si Teguh. Aku sendiri nggak percaya, Bi Fatimah. Aku nggak percaya. Mas Rasid bisa melakukan ini semua. Nggak mungkin. Ibu Siti, karena saya sudah tidak ada urusan lagi di sini, saya permisi dulu ya, Bu ya. Tunggu, Pak. Tunggu. Maaf, Pak. Saya masih nggak percaya. Suami saya membuat surat wasiat seperti itu, Pak. Tulisannya benar. Bahkan ada tanda tangan beliau. Dan hukum pun telah melegalkannya, Bu. Tapi Pak Beni, hukum bisa dipermainkan. Apalagi orang yang mempunyai uang. Anak saya benar, Pak. Anak saya benar. Suami saya almarhum meninggal karena kecelakaan, Pak. Orang-orang ini memanfaatkan keadaan dan situasi, Pak. Saya tahu suami saya. Apanya Lela nggak mungkin menyerahkan anak perempuan kesayangannya pada orang seperti Teguh. Mereka nggak akan pernah cocok, Pak. Pak Beni, saya mohon sama Bapak. Bapak terbuka kepada kami, terus terang sama kami, Pak. Kalau yang menulis surat wasiat itu bukan Papa. Tolong, Pak, katakan apa adanya kepada kami. Karena kami tidak akan pernah tinggal diam. Apalagi saya, Laila, anak yang paling disayang. Saya pasti akan membawa masalah ini ke pengadilan, Pak. Karena itu hak kami, Pak. Kami tetap akan memperjuangkan hak kami. Pak, lihat tuh, Mbak Siti dan Laila sedang mencoba mempengaruhi Pak Beni. Wah, kacau nih. Kalau sampai Pak Beni memihak mereka, rencana kita bisa berantakan nih. Apalagi kalau Laila sampai mengadukan masalah ini ke pengadilan. Pak, kita harus lakukan sesuatu. Kamu nggak usah khawatir. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Lela, baru beberapa hari saja orang tua kamu meninggal. Kamu sudah meributkan soal wasiat dan harta warisan. Jadi ini, tandanya kamu cinta sama papa kamu, iya? Om nggak perlu repot-repot ngasih tahu sama Laila. Bahkan pengumuman ke semua orang kalau Papa Laila sangat menyayangi Laila. Semuanya udah tahu kok, Om. Jadi mendingan sekarang Om keluar aja dari rumah kami. Pulang aja. Akbar, tega sekali kamu. Aku ibunya. Aku yang melahirkan Lela. Aku gak pernah berbuat seperti itu pada anakku. Iya. Karena itulah dia jadi begini. Harusnya kalian ini malu, tahu? Meributkan soal warisan, soal harta, soal dunia. Sementara kita masih berduka. Kalian ini memang gila harta. Kalian sudah mengambil nyawa saudaraku, tahu? Asal kamu tahu, kamu bukan jandanya Mas Rasid. Tapi kamu istri yang sudah diceraikan. Saya tidak akan membiarkan wasiat Mas Rasid tidak dijalankan oleh kalian. Ngerti? Om, mendingan Om keluar dari rumah saya. Ini rumah Laila, rumah mamaku, rumah adik-adikku. Dan Om tidak punya hak untuk berbicara di bawah atap rumah saya. Jangan bikin keributan di rumah kami. Mendingan sekarang Om keluar.